Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kakek Channel Bengkel Kampung. Masih bersama saya Hadi Kakek. Teman-teman pasti pernah melihat filter udara yang seperti ini ya, yang berlubang seperti ini. Jadi ini bolongnya bukan bolong alami, bukan lubang alami atau kerusakan akibat pemakaian, tetapi memang sengaja dilubangi. Jadi kadang lubangnya ada yang besar seperti ini, ada yang dia kecil tetapi dilubangi di beberapa tempat atau digunting-gunting begitu. Ada yang lubangnya dia disobek saja begitu, di garis-garis begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam mesin sehingga kita harus melakukan seperti itu? Atau apa sih tujuan sebenarnya? Dan apa juga efek sampingnya pada motor dalam jangka panjang? Apakah itu berdampak buruk atau tidak ada masalahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa lubang ini bukan saya yang melubangi ya. Jadi saat saya bongkar atau saya cek motornya ini, jadi ini belum saya servis, baru saya cek-cek saja. Saya analisa, ternyata kondisi filternya seperti ini. Jadi ini pekerjaan tentu saja orang sebelum saya ya, karena motornya ini kan sebelumnya belum ke sini. Nah, jadi begini Mas, kalau misalkan kita servis motor apa saja ya, misalkan gejala awalnya dia nggak enak larinya atau tarikannya berat, terutama di tarikan atas begitu. Kemudian kita servis, ternyata kok nggak sembuh, kita servis karbunya atau injeksinya, kita setel klepnya masih tetap saja begitu. Kemudian kita coba buka filternya, ternyata kok larinya jadi enak. Kemudian kita pasti akan bersihkan filternya ya. Kalau misalkan kotor banget begitu, mungkin diganti juga, diganti dengan yang baru. Tetapi setelah dipasangin yang baru atau yang sudah bersih itu, ternyata kok kendalanya itu kumat lagi. Itu biasanya kita akan menuju pada dua kemungkinan besar, tapi dua kemungkinan itu akan membawa kita pada detail-detail yang cukup banyak. Nah, dua kemungkinan itu, pertama dari suplai BBM, yang kedua itu dari masalah kompresi. Jadi tentu saja masalahnya itu saja. Jadi syarat mesin hidup, kembali lagi ke situ. Nah, kalau untuk suplai BBM itu kan biasanya dari karbu sudah kita bersihkan, tetapi bagaimana dengan kondisi karet skep atau karet diafragma dia yang sudah keras seperti itu, akan menyulitkan skep dan jarumnya itu untuk naik. Saat dia terlambat naik, maka tarikan juga akan berat. Kemudian bisa juga dipicu oleh selang-selang yang seperti ini, yang dia sudah retak, selang hisap ya, seperti ini. Biasanya di motor matic karbu seperti ini ada dua selang kecil yang ada di manifold. Nah, keduanya itu kalau ada yang retak-retak atau sudah bocor bahkan, nah itu pasti akan tarikannya pun akan berat seperti itu. Tapi kendala seperti itu kan akan lebih mudah kita lihat ya. Kalau ada masalah seperti itu, kita kan bisa antisipasi ya. Kalau membrannya sudah keras atau sudah sobek-sobek seperti video saya sebelumnya, kita bisa langsung menggantinya. Atau karet-karetnya atau selangnya yang sudah retak kita bisa ganti atau kita potong, kita pendekkan, kita cari yang bagus begitu. Tetapi untuk masalah yang kedua itu masalah kompresi yang terkadang bikin kita agak ragu atau mungkin sebagian teman kebingungan. Kadang saya pun kebingungan ya, atau ragu lah, lebih tepatnya ragu untuk memastikan bahwa masalahnya itu ada di kompresi begitu. Dan masalah kompresi sendiri itu cukup banyak ya, cukup kompleks. Misalkan begini, seumpama motor itu sudah bekas dibongkar orang, bisa jadi timing campnya dia tidak tepat, jadi selisih satu mata begitu, dia juga sudah akan mengalami penurunan kompresi ya. Atau mungkin belum pernah dibuka, tetapi efek dari rantai keteng yang terlalu panjang. Jadi rantai keteng atau rantai kampret itu kan semakin lama dia melar kan, semakin panjang. Saat krek as dia top, maka posisi noken as pasti belum top. Nah, itu kalau misalkan kita geser satu mata, dia menjadi terlalu maju. Kalau kita biarkan, dia terlalu mundur. Nah, seperti itu juga bisa mengurangi tingkat kompresi dari sebuah mesin itu sendiri. Nah, kemudian masalah-masalah lain, misalkan klepnya yang dia sudah kotor, atau mungkin butuh di skir lagi, atau bahkan setelannya saja, setelan klep yang terlalu rapat misalkan ya, yang menyebabkan daun atau payung klepnya itu tidak rapat dengan dudukannya, itu juga mempengaruhi dari kompresi mesin. Atau yang paling umum itu dari ring pistonnya yang dia memang sudah bocor. Sebenarnya ada sih alat untuk melakukan pengetesan kompresi.
saya juga punya, tetapi jarang saya pakai. Nah, cara yang paling mudah, paling cepat itu lebih gampang dengan membuka dari filter udaranya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan terasa berat mesinnya, kita buka kok ternyata dia sudah enak, berarti hisapan dari mesin itu berkurang. Karena kompresinya kurang, berarti hisapannya juga berkurang, ya kan. Nah, saat kita pasangin filter, kan dia ada tahanan udaranya. Karena ada tahanan udaranya itu, maka udara yang melewati karburator, yang melewati filter kemudian sampai di karburator, sampai di dalam mesin itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi kurang dari kebutuhan mesin itu sendiri, makanya terjadi berbet atau tenaganya berat. Nah, seperti itu. Nah, efeknya apa sih? Tentu saja kalau filter udara ini kan fungsinya untuk menyaring udara agar udara yang masuk ke dalam mesin itu benar-benar bersih, begitu ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita buka seperti ini, tentu saja dia akan ada kotoran-kotoran yang ikut masuk ke dalam karburator atau throttle body kalau di motor injeksi. Kemudian di situ kemana? Ya pasti larinya ke dalam mesin. Saat ke dalam mesin, debu itu sebenarnya bukan sesuatu yang lembut, tetapi bahkan dia sangat kasar ya. Debu itu kan kalau kita endapkan, kita tumpuk, bahannya kan campur aduk ya. Ada yang mungkin seperti pasir, ada yang segala macam, atau yang karbon atau semacamnya. Intinya kalau debu itu menumpuk di dalam mesin, ada sih yang keluar lagi saat pembuangan, tetapi pasti kan ada juga yang tertinggal di dalam mesin. Nah, itulah yang membuat mesin lebih cepat rusak. Sebenarnya seperti itu. Jadi solusi untuk melubangi filter udara atau meniadakan sama sekali atau tidak memakai filter udara seperti itu sebenarnya bukanlah solusi jangka panjang ya. Jadi solusi jangka pendek saja mungkin untuk sementara waktu. Kemudian kita jelaskan kepada yang punya, begitu seharusnya. Jadi kalau misalkan kita pakai dalam jangka panjang ya seperti tadi, membuat mesin cepat rusak. Karena debu-debu itu pasti akan ada yang tertinggal di dalam mesin, ikut terbakar, menjadi arang, menjadi karbon. Kemudian di dalam mesin itu akan menggerus, menempel di piston, menempel di liner buring, kemudian memperparah gesekan, membuat piston maupun boring lebih cepat rusak. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.